Dalam dunia olahraga profesional yang penuh tekanan, ambisi untuk menang seringkali membutakan. Ada garis tipis antara bersikap cerdas dan bermain curang. Berikut adalah kisah-kisah di mana para atlet melewati batas tersebut, mengubah sorak-sorai penonton menjadi kecaman. Dalam laga Copa Libertadores 2013, antara Barcelona Guayaquil melawan Nacional Uruguay, Banguera melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti. Menyadari bahwa wasit Enrique Oses pasti akan mencabut kartu merah, Banguera mengambil keputusan yang konyol. Ia merebahkan diri dan berpura-pura pingsan di atas lapangan. Wasit tidak tertipu. Oses berdiri di sampingnya, menunggu dengan sabar selama beberapa menit hingga Banguera hidup kembali. Saat ia membuka mata pada menit ke-88, kartu merah itu tetap melayang. Aksi pura-pura pingsan ini gagal menyelamatkannya dari sanksi dan justru menjadikannya bahan tertawaan serta meme viral di seluruh dunia. Pada musim Bundesliga 2015, kiper asal Swiss, Marwin Hitz yang membela Augsburg, tertangkap kamera melakukan trik kotor yang cerdik namun curang. Saat wasit sibuk menenangkan pemain, setelah memberikan hadiah penalti untuk tim lawan, Hitz berjalan ke titik putih. Dengan menggunakan pul sepatunya, ia diam-diam menggali dan merusak tanah di sekitar titik penalti. Saat algojo penalti, Anthony Modeste berlari untuk menendang bola. Ia terpeleset di lubang buatan tersebut. Tendangannya menjadi lemah dan dengan mudah ditangkap oleh Hitz. Ini bukan satu-satunya trik kiper yang mencengangkan. Di Swedia, kiper Kim Christensen pernah secara harfiah memindahkan tiang gawang sebelum pertandingan dimulai, menendang kedua tiang ke arah dalam agar gawangnya menjadi lebih sempit. Aksi ini baru ketahuan saat wasit menyadari posisi tiang tidak sejajar dengan garis gawang. Salah satu adegan paling ikonik terjadi pada tahun 2013 di stadion legendaris Old Trafford. Dalam tensi panas pertandingan antara Manchester United dan Chelsea, bek Brasil, Rafael, melanggar rekan senegaranya, David Luiz. Wasit tanpa ragu mencabut kartu merah untuk Rafael, namun yang membuat dunia sepak bola tercengang bukanlah pelanggaran itu sendiri, melainkan reaksi Luiz. Saat ia berguling-guling di atas rumput dan tampak meringis kesakitan, kamera televisi menangkap sebuah senyum licik mengembang di wajahnya. Ia tahu sandiwaranya berhasil. Kisah serupa terulang di panggung megah Euro 2020 di laga perempat final yang sengit antara Italia dan Belgia. Striker Italia Ciro Immobile jatuh terkapar di dalam kotak penalti setelah sebuah kontak fisik yang tampaknya dibesar-besarkan. Ia menggeliat kesakitan, menuntut simpati wasit, namun keajaiban terjadi hanya beberapa detik kemudian. Ketika rekan setimnya, Nicolo Barella, berhasil menjebol gawang Belgia dan mengubah skor menjadi 1-0, rasa sakit Immobile menguap begitu saja. Ia langsung melompat berdiri dan berlari kencang untuk merayakan gol, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Kedua insiden ini menjadi sangat viral, memicu rentetan kritik tajam mengenai bagaimana pemain secara terang-terangan menipu wasit di lapangan. Pada tanggal 3 September 1989, Chile berhadapan dengan Brasil di Stadion Maracana untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 1990. Di tengah panasnya pertandingan, sebuah suar lemparan penonton jatuh di dekat kiper Chile, Roberto Condor Rojas. Ia langsung tersungkur, memegangi wajahnya yang bersimbah darah. Tim Chile mogok bermain dan meninggalkan lapangan dengan alasan keamanan. Namun, kebenaran yang diungkap FIFA beberapa hari kemudian sangat mengejutkan. Suar itu tidak pernah mengenai Rojas. Sang kiper ternyata menyembunyikan sebuah pisau bedah kecil di dalam sarung tangannya, lalu sengaja menyayat wajahnya sendiri untuk membatalkan pertandingan. Akibat kebohongan fatal ini, Chile dilarang mengikuti kualifikasi Piala Dunia, dan Rojas dihukum larangan bermain seumur hidup. Di bawah terik matahari Meksiko, laga perempat final Piala Dunia antara Argentina dan Inggris berlangsung dalam bayang-bayang ketegangan politik pasca Perang Falkland. Di sanalah, Diego Armando Maradona mencetak 2 gol yang merangkum dualisme karakternya, seorang penipu ulung, sekaligus jenius tak tertandingi. Gol pertama adalah manipulasi murni. Saat melompat berduel, melawan kiper bertubuh raksasa Peter Shilton, Maradona dengan cerdik meninju bola menggunakan tangan kirinya, hingga masuk ke gawang. Wasit Ali bin Nasser mengesahkan gol tersebut, meski pemain Inggris memprotes keras.
Hanya beberapa menit setelah pencurian itu, Maradona mencetak gol abad ini, menggiring bola dari tengah lapangan dan melewati separuh tim Inggris. Bertahun-tahun kemudian, dengan senyum khasnya, ia menyebut gol kontroversial pertamanya tercipta sedikit dengan kepala Diego dan sedikit dengan tangan Tuhan. Manipulasi paling berbahaya tidak datang dari para atlet, melainkan dari tribun penonton. Laser telah menjadi senjata jarak jauh untuk menghancurkan konsentrasi lawan. Kasus paling menarik terjadi pada babak kualifikasi Piala Dunia 2022 antara Mesir dan Senegal. Saat adu penalti yang menentukan nasib negara, puluhan penggemar Senegal di tribun mengarahkan sorotan laser hijau terang langsung ke wajah para pemain Mesir. Ketika bintang Mesir, Mohamed Salah, bersiap mengeksekusi penaltinya, wajahnya nyaris tertutup sepenuhnya oleh cahaya hijau yang membutakan, yang akhirnya membuatnya gagal mencetak gol. Senegal lolos ke Piala Dunia, namun keadilan tetap mengejar. FIFA menjatuhkan denda besar dan sanksi larangan penonton kepada Federasi Senegal atas teror tersebut. Pada tahun 1983, ring tinju di New York menjadi saksi bisu dari salah satu kecurangan paling keji dan berbahaya dalam sejarah olahraga. Petinju Puerto Rico, Luis Resto, berhadapan dengan prospek muda tak terkalahkan, Billy Collins Jr. Selama 10 ronde, Resto menghujani Collins dengan pukulan yang dampaknya tak masuk akal. Ketika bel akhir berbunyi, wajah Collins hancur lebur dengan cedera mata yang mengerikan. Saat ayah sekaligus pelatih Collins menyentuh sarung tinju Resto, kebenaran yang menakutkan terungkap. Pelatih Resto, Panama Luis, secara ilegal telah mengeluarkan sebagian besar bantalan busa dari dalam sarung tinju tersebut dan menambahkan lapisan plester keras pada balutan tangan petinjunya. Resto pada dasarnya memukul wajah Collins dengan batu. Skandal ini mengirim Resto dan Luis ke penjara, namun hukuman itu tidak bisa mengembalikan karir Collins yang hancur selamanya akibat cedera fisik permanen. Seni bela diri MMA memang brutal, tetapi ia diikat oleh aturan ketat untuk melindungi nyawa para petarungnya. Sayangnya, aturan ini kadang diabaikan. Di sebuah ajang di Korea Selatan, petarung Kim Won-ke dinyatakan menang setelah lawannya, Jung Do-jae, didiskualifikasi karena mendaratkan tendangan ke arah wajah saat lawan berada di bawah, sebuah gerakan yang sangat dilarang dan mengancam nyawa. Di panggung UFC, kelicikan juga terjadi saat petarung Angola, Manel Kape, menghadapi Asu Almabayev. Kape yang sebenarnya mendominasi jalannya laga, justru sengaja mencolok mata lawannya berkali-kali. Pertandingan harus dihentikan saat Almabayev berlari mengelilingi oktagon sambil memegangi matanya dalam penderitaan. Ini adalah pengingat keras bahwa kecurangan di olahraga adu fisik bukan sekadar masalah poin, melainkan masalah keselamatan nyawa. Romano Fenati, seorang pria yang selama bertahun-tahun digadang-gadang sebagai bintang masa depan dunia balap motor Italia, mencatatkan namanya dalam sejarah dengan cara yang kelam. Pada Grand Prix San Marino 2018, di lap ke-23 balapan Moto2, sebuah aksi yang membuat bulu kuduk berdiri terekam kamera. Saat melaju dalam kecepatan sangat tinggi di lintasan lurus, Fenati menyejajarkan motornya dengan rekan senegaranya, Stefano Manzi. Dalam sebuah manuver yang tidak sportif dan sangat berbahaya, Fenati menekan tuas rem depan motor Manzi. Tindakan itu bisa saja memicu kecelakaan maut. Beruntung, Manzi berhasil menyeimbangkan motornya. Pengawas balapan tidak memberikan ampun. Bendera hitam langsung dikibarkan untuk Fenati. Karirnya hancur dalam hitungan detik, ia didiskualifikasi, kontraknya diputus oleh tim Marinelli Snipers, dan ia menerima skorsing panjang. Pada 29 Juli 1996, pemain baseman ketiga Cincinnati Reds, Chris Sabo, harus menanggung malu saat rahasianya hancur berkeping-keping di depan ribuan penonton. Saat memukul bola dalam laga melawan Houston Astros, tongkat pemukul kayu Sabo patah. Dari dalam tongkat yang terbelah itu, berhamburan serpihan gabus. Sabo telah memodifikasi tongkatnya, melubangi bagian dalamnya, dan mengisinya dengan gabus agar lebih ringan, sehingga ia bisa mengayunkannya lebih cepat. Wasit memungut gabus-gabus itu sebagai barang bukti yang tak terbantahkan. Sabo langsung diusir, menerima larangan 7 pertandingan, dan karirnya yang pernah cemerlang sebagai pemain pendatang baru terbaik tahun 1988
kini selamanya dibayangi oleh stigma sebagai seorang penipu. Pada tahun 2014, pitcher asal Republik Dominika yang bermain untuk New York Yankees, Michael Pineda, menjadi pusat skandal memalukan. Saat bertanding melawan Red Sox di Boston, manajer lawan, John Farrell, menyadari ada sesuatu yang tidak wajar. Ia meminta wasit lapangan untuk memeriksa Pineda di inning kedua. Hakim Jerry Davis mendekat dan menemukan lapisan tebal getah pinus, zat lengket yang dilarang keras di Liga Bisbol Utama, menempel terang-terangan di leher Pineda. Zat ini digunakan secara ilegal untuk mendapatkan cengkeraman bola yang lebih kuat, memberikan efek putaran yang tidak wajar. Pineda langsung diusir dari lapangan, menerima skorsing 10 pertandingan, dan menodai reputasinya sendiri di hadapan publik. Dari lapangan rumput, kita beralih ke matras Olimpiade Beijing 2008, di mana salah satu episode paling memalukan dalam sejarah Taekwondo terekam sejarah. Angel Valodia Matos, atlet asal Kuba yang pernah meraih emas di Olimpiade Sydney 2000, sedang bertarung sengit memperebutkan medali perunggu melawan Arman Chilmanov dari Kazakhstan. Di tengah pertarungan, Matos mengalami cedera kaki dan menepi untuk mendapatkan perawatan. Aturan dengan tegas menyatakan batas waktu 1 menit untuk perawatan medis. Matos gagal kembali ke tengah matras sesuai aturan waktu yang berujung pada diskualifikasi otomatis. Dikuasai oleh amarah yang meledak-ledak, Matos melangkah maju dan dengan brutal menendang wajah sang wasit. Tindakan indisipliner yang mengejutkan dunia ini membuat karirnya tamat seketika. Ia dilarang bertanding seumur hidup. Pada tanggal 19 Maret 2016, pertandingan NBA antara Houston Rockets dan Atlanta Hawks harus dihentikan karena sebuah kejadian yang membingungkan. Pemain Hawks, Paul Millsap, memegang bola basket dan menyadari ada zat lengket aneh yang menempel di permukaannya. Setelah diselidiki, kamera mengungkap pelakunya, center tangguh Rockets, Dwight Howard. Howard diam-diam menyemprotkan cairan perekat ke tangannya di pinggir lapangan untuk meningkatkan cengkeramannya pada bola. Bahkan, pelatihnya, JB Bickerstaff, tertangkap kamera mencoba menyembunyikan kaleng semprotan tersebut saat wasit mulai curiga. Howard mengaku sudah lama menggunakan trik itu yang akhirnya memicu peringatan resmi dari NBA dan membuka perdebatan panjang tentang batas antara kebiasaan pemain dan kecurangan. Joe Niekro, seorang pelempar bola kawakan dari tim Minnesota Twins, harus diusir keluar lapangan saat bertanding melawan California Angels. Semuanya bermula ketika wasit home plate, tim Schida, menyadari adanya pergerakan bola yang tidak wajar dan goresan aneh setelah Niekro melempar strike kepada batter Brian Downing. Schida yang curiga langsung menghampiri gundukan pitcher. Kepanikan Niekro terlihat jelas saat wasit memintanya untuk mengosongkan saku celananya. Dengan canggung ia melemparkan sebuah kikir kuku dan selembar amplas ke tanah agar tidak ketahuan. Namun, kamera dan mata tajam para wasit menangkap basah gerakan kikuk tersebut. Alat-alat itu secara ilegal digunakan untuk menggores permukaan bola demi memodifikasi arah putarannya. Pada 13 September 2014, di ajang Cage Warriors 72, Oktagon menjadi panggung pertunjukan yang sangat aneh. Petarung bernama Thomas mendaratkan pukulan uppercut keras ke arah Mario Saed. Namun, reaksi Saed jauh dari kata normal. Bukannya langsung terjatuh, ia malah menatap wasit, menggumamkan sesuatu, berdiri diam selama beberapa detik, dan barulah menjatuhkan diri, seolah-olah tiba-tiba pingsan. Apakah itu efek pukulan yang tertunda, atau sebuah audisi sinetron yang buruk demi mendapatkan diskualifikasi lawan? Publik lebih mengingatnya sebagai adegan komedi, ketimbang pertarungan sungguhan. Fenomena ini rupanya menyeberang ke olahraga lain, dalam laga NFL antara Houston Texans dan Oakland Raiders di Stadion Azteca, Meksiko, quarterback Brock Osweiler menjadi korban. Sepanjang pertandingan, wajahnya terus-menerus disorot laser dari tribun. Sinar laser di mata Anda jelas mempengaruhi cara Anda bermain, keluhnya usai laga. Ini adalah bukti nyata bahwa kecurangan bisa dilancarkan dari luar garis lapangan. Ajang balap sepeda paling bergengsi dan menantang di dunia, Tour de France, tak luput dari kejadian unik. Pada etape ke-17 di edisi balapan terbaru, sebuah kejadian tak masuk akal membuat panitia menahan napas.
Seorang penyusup nekat melompati pembatas keamanan dengan sepeda dan mengayuh kencang melintasi garis finish resmi hanya terpaut 1 menit sebelum rombongan pembalap asli tiba. Polisi harus bertindak cepat meringkusnya sebelum terjadi tabrakan. Sayangnya, gangguan penonton semakin marak. Tanggal 24 Juli 1983 akan selalu dikenang dalam sejarah bisbol MLB sebagai insiden getah pinus. Bintang Kansas City Royals, George Brett, memukul home run di momen penting melawan New York Yankees yang seolah memastikan kemenangan timnya. Namun, manajer Yankees melayangkan protes. Ia mengklaim tongkat pemukul Brett dilapisi getah pinus atau zat perekat, jauh melebihi batas yang diizinkan agar cengkeramannya lebih kuat. Wasit memeriksa tongkat tersebut, menyetujui protes Yankees, dan membatalkan home run itu. Keputusan ini memicu salah satu reaksi paling ikonik di dunia olahraga. Brett berlari dengan amarah meledak-ledak, menyerang wasit, layaknya banteng mengamuk. Namun nasib berpihak padanya. Beberapa hari kemudian, petinggi liga membatalkan keputusan wasit tersebut, memerintahkan pertandingan diulang dari titik home run itu terjadi, dan Royals akhirnya berhak atas kemenangan mereka. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di kisah-kisah luar biasa berikutnya.